Hai, assalamualaikum Besti. Welcome back to Mamiko Channel. Apa kabar bunda-bunda bestiku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Aku mami dari 2 anak yang mau sharing kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya bunda-bunda bestiku semuanya. Aku mau sharing sambil masak. Masak ayam goreng bintang 5 resepnya Chef Devina dan tumis brokoli bawang putih. Tambahannya satu lagi tahu cah cabe gitu ya besti. Jadi masih ada sisa tahu terus digoreng pakai bumbu racik dan aku mau pakai bumbuin lagi dengan kecap dan cabai. Aku kalau masak selalu kayak gitu ya besti, jarang banget cuman satu macam atau 2 macam, bukan karena pengen bermewah-mewah atau yang berlebihan, tapi karena aku emang dibiasain dari kecil sama mamaku tuh kalau masak biasa nggak bisa cuman 1 atau 2 macam ya, kalaupun 2 macam juga jarang gitu ya. Makanya aku kalau masak capek banget gitu rasanya, jarang-jarang karena kalau sekali masak ya begini harus yang 2-3 macam gitu besti. Jadi ada sayur, ada lauknya, terus ada tahu atau tempe. Kadang aku kalau udah males sayurnya atau lauknya tuh bisa disatuin gitu sih sama tempe atau tahu. Ada nggak sih yang kayak aku gini bunda-bunda bestiku semuanya, kalau masak menunya maunya yang rame gitu? Bukan masak aja sebenarnya, tapi kalau makan juga aku suka kayak gitu besti. Lauknya tuh nggak cuman cukup 1 macam, kadang-kadang tuh aku suka beli makanan harus ada tahunya, ada tempenya, ada sayurnya, ada ya macam-macam gitu deh. Itu aku paling seneng makan nasi rames karena kan rame gitu ya menunya. Nah ini aku lagi iris-iris dulu brokolinya, dipilihin satu-satu takut ada uletnya gitu ya besti. Jadi benar-benar diperhatiin satu-satu sambil dipotong-potong, makanya agak lama nih besti. Sambil motongin brokoli aku sambil goreng ayamnya juga nih besti. Jadi biar cepet gitu ya, makanya aku tuh masak 2-3 macam juga harus pinter ngakalin bagi waktu. Kiranya bisa disambi gitu ya, kayak ngegoreng-goreng itu diduluin, karena kalau sambil goreng itu kan kita bisa sambil ngupasin bawang, sambil motong-motong sayuran. Kalau sayuran aku biasanya masaknya di akhir gitu ya, soalnya biar lebih fresh juga dan gak kelamaan gitu didiemin. Kalau makan sayur tuh nggak bisa dibesokin lagi ya, kecuali sayur sop atau sayur kacang gitu besti. Jadi cukup porsinya untuk hari itu aja. Jadi kayak sayur brokoli itu kan mengandung zat yang katanya bisa berbahaya ya, kayak bayam gitu ya, kalau misalnya dipanasin lagi. Nah ini aku ngupas-ngupasin petei atau pete ya, kalau orang Sunda bilangnya petei. Ini buat masak, bukan buat masak sih, buat lalapan gitu besti. Aku jadi mau pakein sambelnya nanti pakai petei tapi terpisah gitu, petainya petei mentah aja. Jadi aku mau bikin konten mukbang, makanya biar seru aku mau bikin sambel sama petei. Konten mukbang tuh sekarang memang lagi ramenya pakai petei sama jengkol ya besti. Nggak tahu kenapa aku juga menikmati gitu kalau makan pakai petei atau jengkol. Bunda-bunda semuanya ada nggak nih yang nggak suka petei atau jengkol? Alasannya kenapa sih? Karena teman-teman aku tuh yang nggak suka petei sama jengkol alasannya cuman ya karena bau gitu ya, jadi nggak suka. Kalau aku sih nggak tahu kenapa, karena mamaku tuh doyan dan ngajarin aku makan pete sama jengkol yang tadinya gak suka bau gitu ya, ditambah lagi suami aku juga doyan, ya udah makanya aku suka banget sama pete sama jengkol tuh. Lama-lama ternyata nikmat kalau kita bisa makan menikmatinya gitu, walaupun bau ya udah bodo amat gitu ya besti. Ini brokolinya aku rebus dulu pakai garam sedikit supaya kalau ada lalat lagi, kok lalat sih, ulet maksudnya, itu nanti mati ya semuanya. Tapi alhamdulillah tadi udah aku cek satu-satu juga nggak ada uletnya sih besti. Baru aku numis bawang putih, ini minyaknya sedikit aja. Tadi tuh penggorengannya udah aku kocokin atau aku siram-siram air gitu, terus aku panasin dulu agak lama karena ini kan disimpannya di bawah ya besti, takut ada bekas cicak, bekas kecoa lewat gitu. Aku kalau
make penggorengan atau make teflon yang ditaruh di bawah pasti kayak gitu. Pakai spatula juga gitu takut ada cicak yang lewat ya, cicak gitu maksudnya. Ini aku naruh ring light di sini karena dapur aku selain minimalis tempatnya juga minimalis cahayanya juga ya Besti. Walaupun aku udah buka pintu tetap aja pencahayaannya masih kurang dan ini udah ada jendela juga tapi masih kelihatan kayak kurang cerah gitu kalau aku bikin konten. Tadinya aku mau pasang lampu lagi di deket exhaust, cuman aku mikirnya pengen pindah dapur gitu ya, rencana kedepannya sih pengen pindah dapur, jadi aku tuh males menghias-hias terlalu banyak di area dapur ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti dibongkar kan jadi sayang ya. Paling nanti aku rencananya pengen pakai lampu tempel aja, nambahin lampu tempel. Jadi bisa dipindah-pindahin lagi dan itu harganya juga murah meriah bahagia kayaknya ya. Masak brokolinya simpel banget. Tadi udah direbus terus ditumis bawang putihnya pakai saus tiram, pakai kecap asin. Terus dimasukin deh ditumis-tumis sebentar brokolinya udah mateng dan ini enak banget Besti, begini doang tuh nikmat loh. Dan brokoli ini bagus banget vitaminnya buat anak-anak. Aku masak ayamnya beberapa kali goreng ya Besti karena ayamnya banyak dan gede-gede. Dilanjut nyambi bikin tahu cah cabe. Oh orang Sunda bilang ase tahu ya. Juga dibilang orak-arik sih. Tapi kalau aku bilangnya tahu cah cabe aja deh Besti daripada ribet gitu ya. Emang pakai cabe dan ini aku cicipin dulu ternyata rada asin Besti karena tadi aku pakein bumbu racik. Aku kira bumbu raciknya nggak terlalu asin tapi kayaknya kebanyakan. Jadi aku kasih air lagi tadi si tumis tahu cabenya. Alhamdulillah jadi enak. Beres masakannya semua. Terakhir aku mau bikin sambal terasi ya Besti. Ini biasa cabenya digoreng dulu sama terasi dan bawang merah sama tomatnya juga. Aku kalau bikin sambal suka pakai gula merah ya Besti. Tapi kadang-kadang juga pakai gula putih sih. Lebih seringnya tuh pakai gula merah. Semenjak dikasih tahu sama mertua aku ternyata emang kalau gula merah tuh lebih enak. Warna sambalnya juga kelihatan lebih cantik gitu ya. Kali ini aku mau tambahin sedikit aja gula putihnya. Biasanya aku semuanya gula merah ya full. Terus aku kasih totole. Sebenarnya lebih enak pakai Royco atau Masako sih. Tapi aku sekarang udah jatuh hati sama kaldu jamur. Ya udah jadi kebiasaan gitu Besti. Ini aku kalau apa-apa bolak-balik cuci tangan. Bolak-balik cuci tangan itu karena aku memang kebiasaan ya kayak gini. Kalau masak kotor dikit, megang apa dikit gitu cuci tangan. Kayak ketakutan kotor gitu loh Besti. Karena aku OCD ya. Ya jadi begini deh. Plus minusnya ya Besti, plusnya tuh bisa lebih bersih, lebih hygiene, tapi minusnya tanganku tuh suka pada kering kalau habis masak, suka pada luka-luka gitu. Alhamdulillah sambalnya udah jadi lagi. Sampai di sini dulu sharing dan vlognya Mamiko kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan memberikan manfaat selalu untuk bunda-bunda Bestiku semuanya. Ini aku selesai masak, udah sore lagi dan nemenin anak berantakin mainan. Setelah Dede Alisa pulang daycare ya kayak gini pemandangannya Besti nemenin anak main. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.